Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, Fatu Atoni. Pada zaman dahulu, di kerajaan Amanatun, tepatnya di Kabupaten Timur Tengah Selatan, berkuasalah seorang raja yang kaya. Raja itu bernama Usif Banmeni. Usif Banmeni mempunyai banyak sapi, kuda, kerbau, dan kambing peliharaan. Karena itu, banyak pula anak pengembalanya, ada 8 orang. Di antara sekitar 8 orang pengembala, terdapat 2 orang pengembala yang bernama Neno dan Funan. Tugas khusus Neno dan Funan adalah mengembalakan kambing-kambing milik Usif Banmeni. Pada suatu hari, beberapa ekor kambing yang digembalakan itu hilang. Maka Neno dan Funan masuk ke luar hutan mencari kambing-kambing yang hilang itu. Lalu mereka tiba pada sebuah sungai yang bernama Sungai Tumut, terletak di Desa Welegu, Kecamatan Toi Anas, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Sungai ini merupakan batasan alam antara Kecamatan Toi Anas dengan Kecamatan Amanatun Utara. Setelah mereka berdua menyeberangi sungai itu, turunlah hujan yang begitu amat deras. Kilat dan halilintar sambung menyambung seakan-akan membelah bumi. Mereka berdua mulai merasa dingin, lapar, dan ketakutan. Dengan kegelapan senja, itu tampak sebuah lopo sangat kecil. Lopo atau rumah adat orang Timor, terkhususnya daerah Amanatun ini, terbentuk kerucut dengan pintu. Sehari-hari lopo disebut juga rumah bulat. Maka secepatnya Neno dan Funan berlari menuju lopo tersebut. Sekejap terasa bulu kuduk mereka merinding. Mulailah mereka teringat akan alur cerita atau dongeng yang sering diceritakan oleh kakek. Mereka dengar tentang nenek jin yang jahat dan suka memangsa manusia. Tetapi sementara mereka berpikir, nenek tersebut telah melihat dan menyapa Neno dan Funan dengan lembut. Wajah nenek tua itu kelihatan gembira dan tersenyum. Tidak seperti gambaran wajah nenek jin yang bengis dan buruk. Nenek itu mempersilahkan kedua anak itu masuk dan bertanya, "Cucu mau kemana?" Neno dan Funan serempak menjawab, "Kami sedang mencari kambing-kambing Usif Banmeni yang hilang." Lalu keduanya masuk dan berlindung dalam lopo itu. Nenek itu kemudian menanyakan rupa-rupa hal pada Neno dan Funan. Sementara mereka bercakap-cakap, rasa ketuk keduanya tak bertahankan. Padahal nenek itu adalah nenek jin yang bengis melihat Neno dan Funan tertidur. Nenek jin segera menutup pintu lopo. Pandangan Neno dan Funan telah dikelabui sehingga nenek jin lana kelihatan ramah dan gua batu yang dimasuki dikira lopo. Selang beberapa saat Neno dan Funan terbangun. Mereka terkejut dengan mimpi yang sama agar segera meloloskan diri dari bencana yang sedang menimpa. Mereka sangat terkejut dan ketakutan karena lopo yang mereka masuki itu ternyata sebuah gua batu yang suasananya mengerikan. Nenek yang penuh dengan senyum juga tidak ada lagi. Keduanya kemudian berusaha merangkak keluar, tetapi pintu gua sudah tertutup perlahan-lahan. Keduanya terlambat karena dengan susah payah merangkak mencapai pintu gua. Ternyata pintu batu itu sudah tertutup rapat. Yang ada hanya sebuah lubang kecil. Keduanya mulai sadar bahwa mereka telah terjebak oleh nenek jin. Lalu mereka berteriak minta tolong dan menangis. Sejadi-jadinya tangan mereka dikeluarkan dari lubang itu sementara minta tolong. Namun suara mereka tidak didengar oleh orang-orang sekitar kampung itu. Akhirnya mereka kehabisan tenaga. Teriakan dan tangisan mereka semakin melemah. Sementara itu, di Sonaf atau istana Usif Banmeni terjadi kepanikan karena kedua anak pengembala kambing tak kunjung pulang. Lalu Usif Banmeni memerintahkan rakyat untuk mencari Neno dan Funan. Setelah bertanya-tanya ke sana kemari, tak seorang pun mengetahui di mana Neno dan Funan berada. Rakyat lalu memutuskan untuk menyusuri Sungai Tumut karena mungkin sekali kedua orang itu telah terbawa banjir semalam. Setibanya di dekat gua batu itu, mereka lalu mendengar teriakan siang sayup-sayup. Mereka lalu berkerumun gua dan berusaha menolong kedua anak malang itu.
Temuan ini kemudian dilaporkan kepada Usif Banmeni. Usif Banmeni lalu memerintahkan seluruh rakyat-rakyatnya masing-masing membawa peralatan untuk membela batu itu. Tetapi batu ternyata terlalu keras, usaha itu sia-sia. Sementara itu, suara kedua anak itu melemah dan akhirnya berhenti. Keduanya telah mati. Setelah bermusyawarah, sebentar tangan-tangan Nenok dan Funan dipotong oleh rakyat sebagai barang bukti. Kemudian dengan upacara adat, tangan-tangan kedua anak itu dikuburkan di samping gua batu itu. Kuburan itu berbentuk bulat dan bekas-bekasnya masih dilihat sampai saat ini. Mulai saat ini gua batu itu dalam bahasa orang Timur, yaitu bahasa dan disebut Fatu Ol Atoni, artinya batu penelan manusia. Lama kelamaan batu itu, nama itu disingkat menjadi Fatu Atoni atau batu manusia. Kini Nenok dan Funan tinggal kenangan, tetapi Fatu Atoni adalah saksi bisu yang menjadi tetap berdiri. Saksi dari suatu kerja keras yang tidak mengenal lelah, saksi dari suatu perjuangan yang penuh rasa tanggung jawab dari kedua pemuda desa yang miskin, yaitu Nenok dan Funan. Sekian cerita rakyat dari Beta Amanatun untuk teman-teman sekalian. Pesan untuk kita semua dari cerita rakyat ini, mari kita selalu berusaha dan selalu semangat selagi kita masih punya waktu untuk terus berimpian dan melangkahlah terus untuk mencapai semua impian yang telah kita harapkan. Sekian, salam, selamat beraktivitas untuk kita semua.